Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur dalam momen pranatal ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mempersiapkan hati memasuki masa Natal. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami. Kami rindu Tuhan, biarlah memasuki momen-momen Natal Tuhan terus boleh menjaga hati kami, sehingga sungguh Tuhan kami boleh mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu pembacaan bahkan perenungan firman Tuhan kami hari ini. Tuhan yang boleh melayakkan kami dan menyiapkan hati kami untuk kami boleh dapat menikmati dan kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah ketika tidak sesuai perencanaan. Terambil dari Matius 1 ayatnya 18 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, setiap hari kita tidak terlepas dari perencanaan hidup. Kita sudah terbiasa memerinci apa yang hendak kita lakukan di dalam sepanjang hari, bukan? Bila kita tidak membuat perencanaan, hidup kita menjadi seperti tanpa tujuan. Saudara, sebagai seorang pasangan, Yusuf dan Maria telah memiliki rencana pernikahan yang terdiri dari 3 tahap sesuai dengan ketetapan pernikahan orang Yahudi saat itu. Pertama, mereka akan meminta persetujuan keluarga. Yang kedua, mereka akan mengumumkan kepada orang banyak mengenai relasi mereka dan mereka akan bertunangan. Dan yang ketiga, mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, namun Yusuf kecewa terhadap Maria yang telah gagal di tahap kedua pernikahan mereka. Menurut aturan orang Yahudi, di tahap kedua pasangan sudah seperti suami istri, kecuali dalam hal belum tinggal serumah dan belum berhubungan seksual. Bila ada yang melanggar, seperti Maria yang kedapatan hamil, ia akan dirajam batu hingga mati. Terdapat dalam Ulangan 22 ayat ke-23 sampai 24. Saudara, di tahap kedua ini, pernikahan hanya dapat dibatalkan dengan perceraian. Oleh karena itu, Yusuf berencana menceraikan Maria secara diam-diam. Dan dapat dipastikan bahwa saat itu, Yusuf belum tahu bahwa Maria telah mendapat hak istimewa dari Allah untuk menjadi ibu dari Yesus Sang Mesias. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, malaikat Allah datang kepadanya melalui sebuah mimpi dan menyampaikan agar Yusuf tidak perlu takut atau ragu-ragu mengambil Maria menjadi istrinya, sebab bayi yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dengan dipanggil menjadi ayah Yesus, hal itu berarti bahwa Allah mau melibatkan Yusuf dalam perencanaannya. Meskipun pernikahannya dengan Maria itu dari sudut pandang manusia tidak sesuai dengan rencana Yusuf, tetapi Yusuf memilih untuk taat
terhadap panggilan Allah tersebut. Yusuf memperistri Maria, tetapi mereka tidak berhubungan seksual sampai hari Maria melahirkan. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Rencana-rencana apakah yang sampai saat ini tidak terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang sudah kita buat di tahun ini? Apa yang kita rasakan ketika hal itu terjadi? Saudara, mungkin setiap kita pasti merasa kecewa saat muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Termasuk di dalamnya mungkin rencana-rencana yang menyangkut pelayanan, keluarga, karir, dan sebagainya. Dalam hal seperti ini, apakah kita tetap yakin bahwa Allah memiliki rencana yang baik bagi kehidupan setiap kita? Atau kita kecewa kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Saudara, biarlah hari ini kita mau belajar dari Yusuf dan Maria untuk belajar taat pada segala rencana yang telah Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Bukankah Yeremia 29 ayat ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara, biarlah saat merayakan Natal tahun ini, kita memohon agar Tuhan membuat kita memahami rencananya melalui kehidupan kita. Dan biarlah setiap rencana yang akan kita buat di tahun 2023 mendatang, kita siapkan dengan hikmat dari Tuhan. Karena kita ini adalah buatan Allah. Dan Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan yang baik, sesuatu yang indah, asal kita mau hidup taat sesuai dengan rencananya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di dalam momen-momen pranatal ini kami kembali diingatkan bahwa sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah pemilik hidup kami. Engkau sudah menyiapkan rencana yang indah buat setiap kami. Biarlah Tuhan di dalam momen Natal ini Tuhan terus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh tetap berharap dan melihat ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau belajar taat Tuhan untuk setiap rencana dan rancangan yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang taat belajar akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.